Halo sahabat K-Drama Lovers, saya Paul. Bahagia bisa bertemu lagi dengan sahabat semua. Dengan harapan sahabat sehat selalu dan jangan sakit ya. Kali ini akan menceritakan drakor True Beauty episode ke-6. Dalam episode kelima, persaingan Suho dan Seo Jun merebut hati Jukyung sudah menemukan titik terang bahwa Jukyung lebih peduli pada Suho. Namun demikian, Seo Jun tidak tinggal diam. Ia membuat trik agar kedekatan Suho dengan Jukyung terganggu, yakni memanfaatkan momen kematian Jeong Seo-yeon. Nah, bagaimana persaingan mereka di episode ke-6 ini? Pasti tambah seru. Oke sahabat, kita mulai ceritanya. Di akhir episode 5 kemarin, Jukyung menemui Suho di sebuah puncak gedung di mana dirinya dulu akan bunuh diri. Yang kebetulan gedung itu pula tempat Jeong Seo-yeon menjatuhkan diri. Jukyung sedih dan memeluk Suho yang menyesali kepergian sahabatnya Jeong Seo-yeon. Setelah reda, Jukyung mengembalikan jaket pada Suho sambil mengucapkan terima kasih pada Suho karena telah menyelamatkan dirinya dari tindakan bodohnya yang akan bunuh diri. Namun, saat mereka ngobrol, mereka dikagetkan dengan teriakan penghuni gedung yang panik karena terjadi kebakaran dalam gedung. Suho dan Jukyung pun segera bergegas keluar. Di sini guys, Suho begitu protektif pada Jukyung agar Jukyung tidak terdorong orang lain. Mantap. Tapi sayang, pikiran Jukyung masih terikat ucapan Suho kemarin bahwa Suho mendekati Jukyung sebatas kasihan. Sementara Suho masih terobsesi omongan Seo Jun yang menuduh dirinya yang membunuh Jeong Seo-yeon dan Suho tak berhak hidup bahagia. Karena Suho diam saja dengan wajah sedih, menurut Jukyung menangis salah satu cara untuk membersihkan diri. Lalu dia pun pergi meninggalkan Suho. Rupanya perselisihan Suho dan Jukyung pada waktu sebelum main basket kemarin kedengaran oleh Seo Jun bahwa Suho dekat dengan Jukyung karena kasihan. Sementara Suho ketika tiba di depan rumahnya, ia didatangi ayahnya Lee Jo-hun yang menjelaskan dia ditelepon guru sekolah Suho untuk konseling guru dan orang tua. Justru Suho masih membenci ayahnya dan dia tidak menghendaki Jo-hun datang pada acara tersebut. 그냥 하던 대로 하세요. 쉴 거니까. Paginya, Suho dan Jukyung berpapasan. Jukyung langsung balik badan, namun dicegat oleh Seo Jun. Dengan wajah garang, Jukyung menabrak Seo Jun. Ketika di kelas, Pak Han membagikan nilai ujian. Seo Jun kecewa dapat ranking 2, sementara Jukyung kecewa karena nilainya turun. Pak Han mengajak kepada muridnya untuk lebih rajin belajar dan memberitahukan kepada muridnya bahwa hari ini diadakan konseling dengan orang tua murid. Sementara Jukyung diberitahu oleh ibunya bahwa ibunya telah berada di sekolah. Beralih ke ibunya Jukyung yang sedang konseling. Ia kecewa ketika melihat nilai ujian Jukyung. Sewaktu dia pamitan pulang, ia terhenyak kaget sekaligus terpana melihat Jo-hun ada di sekolah. Rupanya guys, Mama yang terpana melihat kegantengan Jo-hun bukannya ibunya Jukyung saja, tapi mama yang lainnya akan konseling pun ikut-ikutan. Kondisi itu pecah saat Kapsek datang menyambut Jo-hun. Situasi itu digunakan ibu Jukyung untuk minta tanda tangan Jo-hun. Diikuti oleh mama lainnya, melihat tingkah ibunya, Jukyung kesal. Sedangkan di kelas, teman-teman Suho termasuk Jukyung baru tahu ayahnya Suho adalah bintang terkenal. Mendengar itu, Suho langsung keluar dari kelas. Pada kesempatan itu, Haekyung menjelaskan bahwa Suho tak mau teman-temannya mengetahui bahwa ayahnya di samping artis terkenal, ia juga seorang pengusaha kaya raya sebagai CEO sebuah perusahaan besar di Korea.
Keesokan harinya, Suho dan Jukyung membereskan peralatan di lab. Mereka saling diam. Walaupun mata mereka saling bertemu, tapi wajah mereka saling cuek. Namun saat Jukyung akan keluar, bajunya seperti ada yang menarik. Ia menyangka Suho yang menarik bajunya. Jukyung minta dilepaskan karena dirinya tak mau bicara dengan Suho. Tapi saat Jukyung melihat ke belakang, ternyata bajunya bukan ditarik oleh Suho, melainkan ngehit ke kunci pintu, bikin Jukyung tersenyum malu. Hahaha. Makanya jangan kepedean, Neng. Hahaha. Selepas sekolah, Jukyung bertemu dengan Gowon. Gowon menjelaskan sekarang Semi dan kedua temannya tidak lagi mengganggu dirinya. 야, 이거면 됐어. 내가 Di tempat lain, Seojun sedang bernyanyi Okedoke. Kata-kata Okedoke ini sempat viral pada tahun 2020. Sayang, Seojun harus berhenti bernyanyi. Bahkan ia kaget karena tak menyangka di rumahnya ada Jukyung yang sedang mempelajari gaun berhias. Hahaha, malulah, habis cuma pakai kolor aja. Dia pun berlalu sambil berjoget. Hai, tambah malu tuh. Cerita beralih ke Suho yang datang ke toko komik. Disusul ibunya Jukyung yang marah-marah mencari Jukyung. Tapi saat melihat Suho, ibunya Jukyung marahnya lumer. Kembali ke Jukyung yang baru datang ke rumah. Ia meminta makan pada ayahnya. Namun ketika ia melihat ke ruang makan, Jukyung kaget karena ibunya sedang bersama Suho. Untuk selanjutnya, Suho dan Juyung menyiapkan meja untuk makan. Pada saat itulah, Suho menjelaskan bahwa dirinya mencintai Jukyung, membuat Juyung gembira. Lalu mereka makan. Saat di meja makan, Jukyung dan Juyung para sehat. Biasa, kalau adik kakak kayak Mickey Mouse. Juyung menarik kaki Jukyung sampai Jukyung jatuh ke pelukan Suho. Bonus ini mah. Sayang disayang, makan malam mereka terganggu oleh Lim Hee-kyung, kakaknya Jukyung yang pulang sambil mabuk. Ditambah lampu mati konsleting membuat mereka panik. Ketika Jukyung menyalakan baterai HP-nya, Suho tertindih ayah, ibu, dan adiknya. Seru makan malamnya. Hai. Waktu Suho pulang, Jukyung minta maaf atas ketidaknyamanan di rumahnya. 괜찮았을 텐데 고생 많았어. 잘 Suatu hari, Suho sedang dalam bis. Ia mempersilahkan kakek untuk menempati tempat duduknya. Dasar Suho si kutu buku. Dalam bis pun dia tetap membaca buku. Namun tiba-tiba Suho kaget karena mendengar suara telepon. Ia teringat saat Jong Seo Hyun menelepon sebelum meninggal. Suho pun berubah sedih dan langsung keluar dari bis dan duduk di sebuah bangku. Tak jauh dari sana, Jukyung disuruh Lim Hee-kyung kakaknya untuk membeli ceker ayam. Ketika Jukyung mau pulang, ia dicegat Semi dan kedua temannya. Kembali, Jukyung dibully Semi, tapi ia berhasil melarikan diri. Namun sayang, dompetnya tertinggal. Ketika Jukyung kembali ke tempat yang tadi, di sana sudah ada Suho merebut dompet dari tangan Semi. Lalu Suho mengejar Jukyung. Ketika bertemu, Suho langsung memberikan dompet pada Jukyung. Melihat perlakuan Suho, membuat Jukyung bingung dan melarang Suho untuk menolong dirinya. Rupanya guys, si Jukyung masih belum melupakan ucapan Suho yang mendekati dirinya karena kasihan. Saat Suho akan menjelaskan, Jukyung selalu memotong pembicaraannya. Sewaktu Suho melihat Seojun, ia menarik Jukyung untuk sembunyi. Lalu Jukyung dipeluknya untuk meyakinkan perasaan hatinya. Sebelum meninggalkan Jukyung, Suho memakikan topi agar Jukyung tidak diketahui oleh Semi dan kawan-kawan. Kembali ke Semi yang sedang bersama pacarnya Sunho dan gengnya. Si Sunho ini guys adalah yang dulu mengejar Seojun pada episode sebelumnya. Mereka bertemu dengan Seojun. Sunho yang sejak dulu tak suka Seojun langsung pasang aksi. Namun Seojun tak kalah garang. Perselisihan mereka diraih oleh Semi sampai Seojun beranjak.
Di tempat lain, ibunya Jukyung sedang memasang tanda tangan Juhon di dinding. Lalu datang Guru Han untuk dipasang alis. Bersama dengan itu datang Lim Hye-kyung. Ia kaget karena di sana ada Guru Han. Mendengar Lim Hye-kyung kakaknya Jukyung, Guru Han langsung keluar dikejar Lim Hye-kyung membawa payung. Ketika di jalan, Guru Han yang berlari-lari tergesa-gesa tak menghiraukan di depan ada sepeda motor yang akan berpapasan dengan dirinya. Untung saja Lim Hye-kyung menariknya. Rupanya antara Lim Hye-kyung dan Guru Han sering bertemu, dan Lim Hye-kyung naksir berat sama Guru Han. Kesempatan itu digunakan dan baik oleh Lim Hye-kyung untuk berdua-duaan di tengah hujan. Kembali ke Suho yang sedang memandangi foto bersama Seo Jun dan Jeong Se-yeon. Lalu ia pun larut dengan penyesalannya. Di tempat lainnya, geng Sun Ho sedang berencana untuk mengadakan aksi menghajar Seo Jun dengan menculik Jukyung yang menurut mereka Jukyung adalah pacarnya Seo Jun. Beralih ke Jukyung yang kesiangan datang ke sekolah. Dia heran karena Suho hari itu tidak sekolah. Ketidakhadiran Suho membuat Jukyung tidak fokus belajar. Ia lebih fokus memikirkan Suho, takut Suho sakit karena kemarin pulangnya kehujanan. Ternyata guys, kekhawatiran Jukyung benar. Suho tidak sekolah karena sakit. Tapi ketika Jukyung akan pulang, ia dikepung oleh Sun Ho dan anak buahnya. Di lain pihak, Seo Jun mengantarkan ibunya rawat jalan pasca rawat inap. Menurut Dr. Kang, ibunya Seo Jun selama dirawat dengan pelayan maksimum berdasarkan pesanan Suho, dan dinyatakan ibunya Seo Jun telah sehat total. Mendengar itu, Seo Jun tak terima. Selepas mengantarkan ibunya pulang, ia mendatangi Suho karena tak terima bantuan dari Suho. Suho menegaskan, ia lakukan itu semata-mata ingin membantu ibunya Seo Jun. Namun, Seo Jun tetap tak terima. Lalu Suho minta maaf bila bantuannya membuat Seo Jun marah. Pada saat Suho mau beranjak, Suho berhenti karena Seo Jun ditelepon Sun Ho menggunakan HP Jukyung yang meminta Seo Jun datang ke sebuah karaoke dengan menyandra Jukyung. Hal itu kedengaran oleh Suho. Sementara di tempat lain, Jukyung yang disandra dengan diam-diam mengambil HP-nya yang tadi dirampas oleh Sun Ho. Ia membuka PC yang ditujukan kepada Hye-kyung. Melihat PC Jukyung Su Jin sewot. Lalu mereka diam-diam menuju ke tempat Jukyung disandra. Kembali ke Seo Jun dan Suho yang sudah berada di TKP. Mereka mencari Jukyung secara berpencar. Tak lama kemudian, Suho menemukan ruangan di mana Jukyung berada. Dia pun langsung menerjang Sun Ho, disusul Seo Jun. Untuk selanjutnya, mereka baku hantam 2 orang lawan 8 orang. Saat salah satu anak buah Sun Ho mendekati Jukyung, Suho langsung beraksi. Tak berapa lama datang Su Jin, Hye-kyung dan Tae-hun. Su Jin langsung beraksi dengan tendangan geledeknya. Di tengah perkelahian, Su Jun tetap saja jelas melihat kedekatan Suho dan Jukyung. Jukyung begitu terpukau melihat keberanian Suho menghajar lawannya. Mantap surantap. Namun guys, sayang harus bersambung ke episode ke-7. Jangan sedih ya. Itulah sahabat K-Drama Lovers True Beauty episode ke-6. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi. Cheerio. Bye-bye.